Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Udia Salotri Kamila, salah satu praktikan tutorial penelitian operasional 1 kelompok 16. Tujuan saya di sini adalah akan menjelaskan proses penyelesaian dari tugas mingguan menggunakan software Excel Solver. Oke, yang pertama, di sini ada dua buah produk yang ingin dibuat dari perusahaan bernama Freshpack. Yang pertama itu botol jus dan gelas smoothies. Dari proses yang produksi yang diperlukan untuk kedua produk ini, untuk botol jus sendiri itu memerlukan 1 jam proses pencetakan, 1,5 jam, dan 2 jam proses pelabelan. Sedangkan untuk gelas smoothies itu memerlukan waktu 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Model produksi ini, setiap botolnya itu untuk botol jus sendiri itu Rp4.000 dan dijual dengan harga Rp10.000 sehingga mendapatkan untung sebesar Rp6.000 per unit. Sementara untuk gelas smoothies itu sendiri memerlukan Rp5.000 untuk biaya produksi dan dijual seharga Rp11.000 serta mendapatkan keuntungan yang sama dengan botol jus yaitu sebesar Rp6.000. Pertanyaan yang diminta dari soal ini adalah perusahaan ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothies yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Dari soal-soal tersebut, kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam Excel atau ke dalam data table. Yang pertama itu untuk waktu percetakan untuk jus itu sendiri memerlukan 1 jam sebagai X1 dan smoothie sebagai X2 memerlukan waktu sebesar 1,5 jam dengan total maksimum 120 jam. Sedangkan untuk waktu pelabelan untuk botol jus itu sendiri memerlukan waktu 2 jam dan untuk smoothie itu sendiri memerlukan waktu 1 jam dengan total maksimum waktu 140 jam. Di sini X1-nya untuk jus itu sebagai X1-nya itu 1, untuk smoothies itu X1-nya 0, dan untuk X2 untuk jus itu 0, dan untuk smoothies itu 1. Untung per unit saya menggunakan angka 60 karena menulis 6.000 cukup besar, jadi saya sederhanakan menjadi 60. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita pilih kolom total paling atas, kita masukkan rumus sama dengan sum product. Lalu kita pilih kolom jus waktu percetakan dan kolom smoothies. Lalu kita pilih ketik titik koma, karena di laptop saya menggunakan titik koma, jadi saya menggunakan titik koma. Lalu kita pilih bagian solusi opsional, optimal. Lalu kita pilih Fn dan F4 untuk mengunci. Enter. Setelahnya kita tarik kolom ini sampai bawah. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menyelesaikan penyelesaian ini menggunakan Excel Solver. Yang pertama kita mengklik kolom untung per unit di total paling bawah. Lalu kita pilih data dan kita pilih solver. Untuk set objektifnya sendiri itu kita pilih bagian yang untung per unit total dari baris total yang paling bawah. Setelah itu kita enter. Dan kita jangan lupa untuk masukin maksimal ini karena kita ingin mencari maksimal dari produksi itu sendiri. Nah, by changing variable cells-nya ini, kita pilih bagian solusi optimal, lalu kita enter. Lalu untuk subject to the constraint, kita add. Yang pertama itu kita pilih bagian total sebelah kiri untuk cell reference, simbolnya kita samakan, lalu constraint-nya itu kita ganti dengan total maksimumnya yaitu 120 jam. Kita enter, lalu kita add lagi, sama perlakuannya dengan yang bagian waktu pelabelan, kita pilih yang totalnya 0, simbolnya kita samakan, lalu kita pilih constraint-nya 140 jam. Habis itu kita add lagi, dan untuk bagian X1 dan X2 kita langsung pilih saja 2 baris. Kita samakan simbolnya, lalu kita untuk constraint-nya itu kita pilih juga 2 baris. Setelah itu enter, dan kita klik OK. Jangan lupa untuk select solving methodenya, kita pilih simplex linear programming, setelah itu kita klik solve. Dan klik OK. Ini hasilnya. Ini aku bakalan ngejelasin atau ngebacain kesimpulannya. Untuk dari kesimpulan Excel Solver ini sendiri, untuk waktu percetakan itu total waktu yang diperlukan itu 120 jam sesuai dengan total maksimum yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan waktu pelabelan itu membutuhkan waktu 140 jam sesuai dengan total maksimum yang telah ditentukan oleh
perusahaan, dan X1 yang totalnya itu 45 buah. Jadi minimal pembuatannya itu 45 buah, dengan sedangkan X2-nya itu 50 buah. Dengan untung per unitnya itu sekitar 570.000, serta solusi opsional untuk jus itu sendiri, untuk botol jus itu sendiri 45, dan untuk solusi opsional dari smoothies itu sendiri 50. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang sudah diberikan menggunakan software Lingo. Pertama, kita membuka dulu aplikasinya. Nah, tampilan pertama itu seperti ini, dan kita masukin variabel yang sudah kita buat di sini. Nah, 60 ini saya gunakan sebagai keuntungan yang akan didapat oleh JUS, dan yang 60 di X2 ini saya gunakan untuk penulisan keuntungan di smoothies. Dan variabel 1 ini didapat dari 1 jam proses percetakan, dan 1,5 ini didapat dari 1,5 jam percetakan untuk smoothies, dan 2 ini saya gunakan didapatkan dari 2 jam proses pelabelan, dan yang satunya ini didapat dari 1 jam proses pelabelan dari smoothies. Jadi untuk X1 ini tuh untuk jus, dan untuk X2 ini, variabel X2 ini dari smoothies. 120 itu waktu maksimal yang diberikan atau yang ditentukan, terus kapasitas maksimalnya untuk percetakan, dan 140 itu untuk pelabelan. Nah, cara menyelesaikannya ini, pertama kita klik solver. Nah, di sini kita bisa lihat hasil yang didapat. Karena nilai 6.000 saya perkecil menjadi 60, maka hasil yang didapat juga harus dikali dengan 100. Objective value yang didapat itu 5.700 atau 570.000. Dan variabel value X1 dan X2-nya, X1 yang didapat itu 45, dan X2 yang didapat itu 50. Sedangkan untuk row select or surplus-nya, ini ada di 5.700, dan dual price-nya itu di 1.000. Untuk stack di row 2 itu 0, dan dual price-nya itu 30, dan untuk di row 3 itu select or surplus-nya itu 0, dan dual price-nya 15. Sekian penyelesaian dari software Lingo. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian dari persoalan yang sudah diberikan menggunakan software POM-QM for Windows. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini tampilan pertamanya sebelum kita masuk. Nah, di sini karena kita belum dapat tabel yang kita mau, kita harus klik modul dulu, terus kita pilih linear programming, lalu kita klik yang new. Dan karena kita number of constraint sama number of variable sama-sama 2, jadi kita nggak perlu kita ubah, kita langsung oke aja. Nah, di sini X1-nya kita tulis, kita ganti jadi juice. X2-nya kita ganti jadi smoothies. Terus constraint satunya kita ganti jadi waktu percetakan. Untuk constraint 2-nya kita ganti jadi waktu pelabelan. Dan untuk bagian jus ini di X1 itu kita diganti jadi 60, karena keuntungan yang didapat itu kan 6.000. Nah, kita perkecil jadi 60. Sama dengan smoothies juga, karena keuntungan yang didapat itu 6.000, maka kita tulis di sini 60, kita perkecil. Waktu percetakan untuk jus itu tuh 1 jam, untuk smoothies itu 1,5 jam. Nah, karena di sini kita nggak bisa ngetik 1,5, maka di sini aku tulis 15 dulu. Dan waktu pelabelan untuk jus itu sendiri 2 jam, dan untuk smoothies itu 1 jam. Nah, RHS untuk waktu percetakan itu 120 jam, dan waktu pelabelan itu 140 jam. Nah, setelah itu kita solve. Nah, di sini setelah kita solve, kita klik solve di sini. Karena di sini masih 15, kita edit datanya. Kita klik 2 kali. Habis itu kita tambahin titik. Setelah itu kita solve lagi. Nah, ini merupakan hasil dari
penyelesaian yang dari permasalahan yang sudah diberikan. Di mana solusinya itu untuk jus itu sendiri 45 dan untuk smoothies itu 50, serta RHS yang didapat itu 5.700 atau 570.000, dan untuk dualnya itu 30 dan 15. Sekian, terima kasih. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin gimana caranya menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan menggunakan software RStudio. Pertama, kita buka dulu RStudionya. Nah, ini tampilan awal yang bakalan kita dapat. Nah, gimana sih cara bikin tampilan ini bisa bikin ngeluarin codingan? Pertama, kita klik dulu yang ini, terus kita file dulu, terus new project. Setelah itu kita pilih yang existing directory, terus kita pilih mau kita masukin kemana. Di sini aku punya file aku pribadi untuk ngerjain ini. Bentar. Nah, habis itu kita pilih dan kita create project. Nah, setelah udah kayak gini, kita pilih paling ujung sebelah kiri, kita pilih R script untuk ngeluarin bagian ini. Nah, di sini kita masukin codingan yang udah kita buat. Sebelumnya aku udah bikin codingan ini di Word, jadi aku tinggal salin. Nah, di sini aku bakal jelasin satu-satu gimana caranya. Pertama itu, hal yang perlu kita lakuin itu, kita harus menginstal package yang ada, nama itu lpsolve. Selanjutnya itu kita bakal memuat library lpsolve ini. Nah, tujuan dari ini tuh untuk memuat library yang ada di lpsolve itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan koefisien tujuan. Sebelum itu, setiap kali kita menggunakan atau ingin melakukan sesuatu, di akhir itu kita selalu taruh 3 nim terakhir. Dan kebetulan nim terakhir aku itu 167. Nah, lanjut, di mendefinisikan koefisien fungsi tujuan ini, kita pakai VF objection. Kenapa aku tulis 60-60? Karena dari soal yang diberikan, di situ tuh keuntungan yang akan kita dapat itu sebesar Rp66.000, dan aku menulis 60 karena aku sederhanakan. Selanjutnya itu kita akan mengkoefisienkan sisi kiri dari batasan. Nah, koefisien ini sendiri di sintaksnya tulisannya itu f titik con, di mana aku tulis 1, 1,5, 2, dan 1. Nah, di sini tuh mendefinisikan jam yang ada di soal. Dan n row 2 ini artinya 2 baris, dan by row itu mendefinisikan agar menyelesaikannya dalam bentuk baris bukan kolom. Selanjutnya itu mendefinisikan jenis batasan. Nah, di bagian sini itu kita pakai fdir, dan di sini ada 2 garis, 2 panah, karena ada 2 baris yang akan kita selesaikan. Selanjutnya itu mendefinisikan nilai kanan dari batasan itu tersendiri. Nah, di sini aku pakai FRHS. Nah, di sini aku isi 120 dan 140 karena batasan yang diberikan atau maksimum yang ada di perusahaan itu tersendiri itu 124 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah pemrograman linear didefinisikan atau menggunakan sintaks max karena kita akan memaksimalkan hasil dan akan memanggil fungsi objeksi, dan sudah didefinisikan sebelumnya, jadi tidak perlu mengeluarkan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan, di mana kita menggunakan 2 variabel, yaitu x1 dan x2, makanya terdapat 2 nilai variabel di sini. Nah, gimana sih cara nge-runningnya? Pertama, kita tuh harus menginstal package-nya dulu. Nah, di sini, package itu hanya bisa diinstal sekali. Kita runningnya sudah terlihat. Setelah itu, kita bakalan memuat library atau memanggil library yang ada. Kita running. Oke. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ngeblok semua ini dan akan kita running. Oke, hasilnya sudah terlihat di sini. Dan di bawah sini juga sudah ada nilai opsional dan fungsi tujuan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin hasil yang ada. Jadi, di sini tuh resultnya atau hasil yang didapat itu bahwa nilai opsional dari X1 itu sendiri itu ada 45 dan nilai opsional dari optimal dari X2 itu sendiri adalah 50. Di mana nilai optimal dari fungsi tujuan itu sendiri itu adalah 5.700 atau Rp570.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.